Oke, teman-teman, lihat kuesioner masing-masing untuk membaca tabel-tabel ini. P4 itu artinya pertanyaan keempat. Punyanya Gusti, pertanyaan keempat di kuesioner tentang apa? Pertanyaan keempat ini tentang agama, Pak. Agama. Berarti coba kembali ke data. Artinya responden penelitian ini yang beragama satu apa? Islam. Iya benar Pak, satu Islam. Yang beragama Islam kembali adalah 44,6%. Yang beragama Protestan ya nomor 2. Ini bolak-balik. Iya betul Pak, Kristen kedua, Protestan maupun Katolik. Ya. Kristen kedua, yang ketiga Hindu atau apa ya, 1%. Pertanyaan kelima. Pertanyaan Pegangan aja kuesioner yang sudah diisi itu loh. Jadi nggak bolak-balik. Oh iya betul. File ya. Filenya tetap di SPSS. Pertanyaan kelima ini tentang berarti mohon maaf Pak, salah Pak. Tadi yang pertanyaan keempat itu jenis kelamin, tapi yang kelima ini baru agama. Berarti responden laki-laki 44,6%, responden perempuan 53,5%. Nah ini yang missing ternyata di sini. Kamu di Excelmu ada jawaban 3, yang seharusnya gitu. tidak ada kan? Kan Iya, tidak ada pilihan banci kan? Iya nggak ada Pak. Cuma laki-laki sama perempuan. Nah, itu nanti yang harus diperbaiki di Excel. Siap. Terus agama mayoritas responden 94,1% Islam, 5% Kristen ya. Terus pertanyaan 6. Pertanyaan ke-6 ini terkait usia. Usia mayoritas 17 sampai 25 ya. Iya, 15 sampai 20. 15 sampai 20, 62,4%. Oke, ke pertanyaan tema. Ini kan pertanyaan identitas ya. Pertanyaan tema dimulai nomor berapa? 11. Oke, lihat V11. Kelompok lain mengikuti sesuai dengan kuesionernya sendiri-sendiri. Tentang pertanyaan 11. Pertanyaan 11 tentang apakah pernah mendengar tentang wisata yang sedang populer di Bangkalan? Berarti mayoritas responden menyatakan tahu tempat wisata yang populer, yaitu 68,3%. Yang menjawab tidak tahu 24,8%. Cara bacanya seperti itu. V12. 12 tentang apakah Anda tahu berapa banyak wisata di Kabupaten Bangkalan? Mayoritas menjawab 2. 2 itu tidak tahu. Iya, tidak tahu, Pak. Ini kan nggak konsisten jadinya. Oh, tapi tadi yang pertama populer ya, wisata populer ya, PGG. Iya, betul. Jadi mayoritas tidak tahu tempat-tempat wisata di Bangkalan. Terus 13. Yang 13 ini apakah Anda tahu wisata religi di Bangkalan? Oke, mayoritas tahu 73,3%. Oke. 14. 14, apakah Anda tahu wisata pendidikan di Bangkalan? Terus? Yang ke-15 ini pertanyaannya apakah Anda tahu wisata alam di Bangkalan? Alam. Terus? Ya. Yang ke-16 apakah Anda tahu wisata kuliner di Bangkalan?
17-nya ini kita, apakah Anda pernah mendengar wisata Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan respon negatif dari wisatawan? Oke. Yang pertama Nah, pernah ini yang tadi temuan data yang menarik bahwa ternyata jenis wisata yang paling populer di Bangkalan apa? Kuliner, alam, pendidikan apa religi? religi, Pak. Religi. Lebih dari 70%. Iya, Sementara yang paling tidak populer adalah wisata alam, alam atau pendidikan. pendidikan. Tanpa riset begini, Anda tidak akan menemukan data-data yang seperti ini. Hmm, Ya, riset Anda memiliki temuan-temuan. oke. 18. 18 ini kita ada, apakah Anda pernah mendapatkan informasi mengenai wisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan? Nah kan, ternyata kinerja Betul, Dinas Pariwisata cukup kurang. rendah ya, Iya, hanya 9. 39%. Sementara 60 lebih mahasiswa merasa responden merasa tidak pernah mendapatkan. Itu data. 19 19 ini kita, apakah Anda tahu denah lokasi wisata yang ada di Bangkalan? mayoritas juga tidak tahu. Menarik ini temuannya. Artinya kan bahwa di Bangkalan tidak ada peta ya, tidak ada map tentang tempat-tempat wisata. Sehingga mayoritas tidak tahu. Jadi tidak ada baliho-baliho yang menunjukkan Iya, map betul. lokasi tempat-tempat wisata. Ini bisa menjadi masukan yang bagus untuk dinas terkait. 19, Dua 20 ya. 20, Pak. Apakah Hmm, Anda tahu wisata terbaru yang ada di daerah Bangkalan? Ini kayak wisata yang baru gitu, Pak. mayoritas nggak tahu juga. Ya. 21, 21 kita ada, apakah Anda setuju jika Bangkalan menambah pariwisata di bidang pendidikan? wih, mayoritas setuju ya. Ya. Oke, terus Untuk 22, apakah Anda setuju jika daerah Bangkalan menambah wisata di bidang kuliner? lebih tinggi. Terus 23, 23, apakah Anda setuju penambahan wisata alam di daerah Bangkalan? alam. Berarti yang paling tinggi alam ya. Iya, 90, satu. jadi masyarakat Bangkalan sesungguhnya mengharapkan ada penambahan Wisata alam. tempat wisata alam. Itu terbukti dari 90,1% responden menjawab setuju. Oke, 24. 24, apakah Anda menyukai pengelolaan wisata di daerah Bangkalan? Aku suka ya. Ya. Terus 25, apakah Anda suka wisata alam? ya, Suka. Nomor 26, apakah Anda suka wisata kuliner? hmm, Yang ke-27, apakah Anda suka wisata pendidikan? ya. Ke-28, apakah Anda suka wisata religi? Oke, jadi ini kondisi yang menarik paradok. Mayoritas warga Bangkalan sesungguhnya lebih suka wisata alam, Iya, tapi yang paling banyak justru wisata religi atau wisata religi. alam kurang terkelola, kurang tersedia. Itu temuan yang menarik. Terus, coba pertanyaan terakhir apa? Terakhir. V40, pendapat Anda terkait keamanan dan kenyamanan wisata yang pernah Anda kunjungi? Hmm, 1, kurang baik, 2, cukup baik, 3, sangat baik. mayoritas mengatakan cukup baik ya. Ya, Oke, jadi cara cara membaca data tersebut seperti itu. Kelompok lain paham ya? Halo? Paham, Bapak. Ya. Jadi riset Anda tidak sia-sia. Anda menemukan begitu banyak data yang bagus yang selama ini tidak kita ketahui. Ya, dan data-data itu menjadi penting bagi banyak pihak. Menjadi penting bagi banyak pihak, bukan hanya dinas
pariwisata, tapi juga industri-industri swasta di bidang wisata. Misalnya ada peluang besar ya, investor untuk membangun wisata alam di Bangkalan yang sesungguhnya potensinya cukup banyak. Itu terbukti dari hasil riset, mayoritas warga ternyata suka dengan wisata alam. Ya. Berbagai bentuk pengelolaan tadi. Nah, inilah yang disebut data deskriptif ya, yang sudah kita temukan. Ya. Oke, silakan di save dulu. Save as ya, di save as. Diberi data, diberi nama file analisis data deskriptif. Kelompok lain diikuti ya. Oke, di save. Oke, dikeluarkan dulu. Kembali ke bidang SPSS. Ini dikeluarkan dulu. Ke bidang SPSS yang pertama. Ya. Oke, itu tadi namanya adalah analisis deskriptif. Nah, kekuatan riset kuantitatif, terutama riset opini publik, itu sebenarnya justru ada di peta data. Jadi, riset opini publik itu mampu menampilkan peta, yang itu penting bagi banyak pihak. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh riset lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui peta dari tema riset kita? Itu dengan cara menghubungkan dua variabel. Ya, menghubungkan dua variabel, yakni variabel identitas responden dengan variabel tema penelitian. Ketika kita menghubungkan dua variabel tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah peta yang sangat bermanfaat. Ya, kita akan lihat, kita akan latih. Kembali, klik analyze. Ya, deskriptif statistik. Nah, kali ini pilih cross tab yang bawah. Cross tab. Nah, itu. Oke, kelompok lain sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita pilih salah satu pertanyaan tentang identitas. Misalnya, pertanyaan tentang gender, laki-laki perempuan. Nah, masing-masing kelompok mungkin nomornya beda. Silakan nomor pertanyaan tentang laki-laki perempuan diklik dulu. Oke, dipindah ke row ya, yang atas. Betul. Kelompok lain sudah? Ya. Sekarang kita ganti mencari pertanyaan yang berhubungan dengan tema. Misalnya tadi pertanyaan tentang keamanan tadi nomor berapa, Gusti? Keamanan tempat wisata. 40 ya? Iya, Pak, nomor 40 betul. Ya, dipindah ke kolom. Oke, yang lain boleh menghubungkan dengan pertanyaan tema apa saja yang ada di kuesionernya. Sudah posisi seperti ini, row sudah terisi variabel identitas, kolom terisi variabel tema. Sudah semua kelompok lain?
Sudah, Pak. Udah ya. Klik statistik. Pilih correlation. Jadi di atas itu ada 2 kotak, T-square sama correlation, klik yang correlation. Ya, continue. Terus bawah statistik ada sel, diklik. Nah, yang tengah percentage itu ada 3 kotak, row, column, dan total, diklik semua. Continue. Oke. Sudah, tinggal oke. Nah, cara membacanya bagaimana? Inilah cross tabulation ya. Cross tabulasi yang akan melahirkan sebuah peta. Nah, sayang ini ada pilihan 3, padahal banci tidak ada. Ini nanti diperbaiki di Excel-nya ya. P4 ini ada 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Sementara V40 itu adalah 1 aman ya. Jawaban 1 apa? Aman apa sangat aman? Jawaban 1 kurang baik, Pak. Kurang baik. Jawaban kedua cukup baik dan jawaban 3 sangat baik. Oke. Nah, cara membacanya begini. Laki-laki yang mengatakan kurang baik 35%, 6. Yang menyatakan cukup baik 60%, yang menyatakan sangat baik 2,2%. Sementara perempuan yang 2 ini ya, yang mengatakan baik 24,1%, yang menyatakan baik 55,6%, yang menyatakan sangat baik 20,4%. Nah, kalau berdasarkan data ini, yang merasa tidak aman, merasa lebih tidak aman, laki-laki apa perempuan? Para laki-laki. Laki-laki. Ternyata wisatawan laki-laki justru merasa lebih tidak aman dibanding wisatawan perempuan, karena 35,6% menyatakan kurang baik sisi keamanannya. Sementara perempuan hanya 24,1. Cara bacanya seperti itu. Jadilah peta. Bayangkan misalnya kita melakukan riset yang lain, riset politik misalnya, maka kita akan punya peta. Misalnya identitas gender ini kita hubungkan dengan pilihan politik. Laki-laki cenderung milih partai apa, perempuan cenderung milih partai apa. Nah, data itu sangat penting untuk partai politik guna merumuskan sebuah kebijakan kampanye. Oke, sudah diperingatkan tinggal 10 menit. Sekarang di save dulu, save as dulu. Kita berlatih sekali lagi untuk cross tab. Analisis data cross tab. Analisis data apa, Pak? Cross tab. CROSS tab. Oke, keluar dulu. Nah. Sekali lagi, analyze. Ya, terus cross tab. Nah, kita analisis yang lain, maka yang lama ini dikembalikan dulu. V4 sama V40, V4-nya diklik. Dua-duanya diklik, terus dikembalikan ke kiri. Ya. Oke, sekarang kita akan menganalisis
umur ya. Umur nomor berapa? 6. Ya, nomor 6, Pak. Kelompok lain silakan disesuaikan. Oke, dengan kesukaan terhadap wisata alam. Nomor berapa tadi? Kesukaan terhadap wisata alam, bentar. Wisata 25. Oke, dari 25 diklik masukkan ke kolom. Oke, karena statistik tadi sudah dirubah, saya sudah dirubah langsung oke. Ternyata yang paling suka dengan wisata alam umur berapa? Umur yang angka 1 itu 15 sampai 20. Nomor Untuk 2? angka yang kedua ini 20 sampai 30 tahun. Nah, ternyata yang suka wisata alam yang berumur 20 sampai 30 tahun, yaitu 94,4%. Sedangkan yang 15 sampai 20, 87,3%. 3%. Nomor 5 ini umur berapa? Nggak ada ya mesti? Itu missing, Pak, bener. Missing ya? Iya. Itu Lainnya. harus dirubah di Iya, Pak. Excel-nya. Dia nggak mau, ya. Oke, paham? Paham, Pak. Kelompok lain? Paham, Bapak. Oke, silakan di-save dan keluar dari presentasi. Ganti saya yang share screen. Oke, jadi kalian sudah bisa melakukan analisis statistik dengan cara yang sangat simpel dan cepat, tapi bisa menghasilkan banyak data. Ya, dan riset opini publik model seperti ini sekarang banyak dicari di dunia luar. Apakah untuk kepentingan bisnis, politik, atau bahkan sosial. Semua produk-produk besar itu ketika akan meluncurkan produk baru, dia melakukan riset opini publik dulu. Apa sesungguhnya yang disukai oleh publik? Mau buat sepatu baru misalnya, maka perusahaan tersebut melakukan riset dulu. Mulai warna yang disukai publik, range di depan, pakai tali apa tidak, bahannya dari apa, semua ditanyakan. Dan hasilnya kemudian itu menjadi dasar kebijakan untuk meluncurkan produk baru. Demikian juga dalam dunia menampilkan nanti di laporan menampilkan 5 tabel cross tab saja. Terserah yang mau di cross tab, setidaknya di identitas itu kan ada jenis kelamin, agama, umur, pendidikan, pekerjaan, asal, itu bisa di cross tab dengan pertanyaan, salah satu pertanyaan tema penelitian. Ya, cross tab-nya 5 saja. Ya. Jadi minggu depan atau minggu berikutnya Anda mengumpulkan tugas pada waktu atau sesuai dengan jadwal UAS. Sudah diumumkan belum tanggalnya? Belum ya, mudah-mudahan masih ada waktu 2 minggu. Ya, tapi kalaupun 1 minggu itu cukuplah membuat laporan. Jadi pengumpulan tugas UAS itu dilampiri dengan 1 laporan hasil penelitian PPT. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi tabel-tabel tadi dipindah ke PPT. Terus 100 kuesioner yang sudah terisi yang kemarin diturunkan di lapangan. Jadi di-print semua. Kemudian file input data Excel juga di-print, kemudian screenshot hasil analisis SPSS yang tadi saya suruh nyimpan itu di screenshot, nanti dilampirkan, terus foto-foto saat turun ke
lapangan. Dijilid jadi satu, dikumpulkan pada hari H UAS sesuai dengan jadwal mata kuliah statistik komunikasi. Ya. Jadi PPT-nya kurang lebih seperti ini. Saya berikan contoh. Oke ya. Di halaman pertama, tulis judul penelitian Anda. Ya, tulis judul penelitian Anda. Kemudian dari kelas apa ya? Oh, sekarang kelas C ya. Terus kemudian nama anggota kelompok. Namanya siapa? Name-nya berapa? Terus kemudian tugas dalam kelompok apa? Misalnya tugasnya sebagai tugasnya misalnya membuat PPT misalnya. Terus yang nama kedua siapa namanya? Name-nya berapa? Tugas berikut. Tugasnya apa? Misalnya analisis data deskriptif misalnya. Dan seterusnya. Nah, karena saya harus adil, jadi yang tidak kerja ya tentu nilainya tidak boleh sama dengan yang kerja. Terus berikutnya tulis metodologi. Nah, metodologi itu 3 saja yang ditampilkan. Yang pertama adalah survei dilaksanakan tanggal berapa sampai berapa. Ya. Terus di wilayah mana. Terus jumlah sampelnya berapa? 100 kan jumlah sampel Anda. Ya, 100 responden. Margin of error-nya kalau 100 responden itu kurang lebih 10%. Jadi 3 hal itu saja yang dicatat. Tugas. Barangkali ada yang belum jelas. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Wahyu. Berarti itu nanti kita mengumpulkannya berupa PowerPoint tadi itu ya, Pak? Dengan lampiran-lampiran yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. 100 kuesioner yang sudah terisi. Terus file input data Excel di print ya, terus copy atau screenshot hasil analisis SPSS. Terus foto-foto saat turun. Dijilid jadi satu. Jadi agak tebal karena harus menyertakan 100 kuesioner yang sudah terisi. Dipahami? Baik, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Jangan lupa diberi nama kelompok, kelas, name, tugas masing-masing ya. Izin bertanya, Pak. Ya.
Kalau Ya. kita disuruh buat PPT berarti nanti ada sesi presentasi ke Bapak lagi, Pak? Enggak, jadi langsung dikumpulkan waktu UAS. Berarti buat satu PPT terus satu lagi bukti fisik yang dijilid itu ya, Pak? Iya, ini baca ini loh nomor 6 itu loh. Nomor 6 Oke, itu Pak. silakan dibaca ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi ada PPT, ada 100 kuesioner yang sudah terisi, ada file input data Excel, ada copy atau screenshot hasil analisis SPSS, dan foto-foto saat turun lapangan. Dijilid jadi 1. Pahami ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Masih ada yang tanya? Oke, tidak ada ya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya tunggu pengumpulan tugasnya di hari H UAS mata kuliah Statistik Komunikasi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oegar.